Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Ada sebuah momen yang cukup ramai menjadi sorotan, yakni sikap dari Presiden Rusia Vladimir Putin yang tampak khidmat penuh penghormatan mendengarkan pidato Ketua Mufti Dewan Pusat Spiritual Muslim Rusia, Talgat Tajuddin. Bisa dilihat ketika para tamu undangan lainnya duduk dengan nyaman di kursi mereka masing-masing. Presiden Vladimir Putin justru lebih memilih berdiri selama pidato Ketua Mufti Rusia berlangsung. Adapun isi dari pidato Mufti Talgat Tajuddin yang memukau Putin itu membahas mengenai hal yang dapat memotivasi seluruh rakyat Rusia untuk membela tanah air mereka. Lalu Mufti Rusia itu juga membahas tentang perjuangan rakyat Palestina dalam menggapai kemerdekaannya. Dan sebelum menutup pidatonya, tokoh muslim itu menyinggung mengenai kemungkinan adanya Perang Dunia Ketiga sembari mengutip sebuah hadis tentang kiamat di hadapan Presiden Putin. Tampak para tamu undangan yang hadir di acara kenegaraan menyimak dengan seksama, meskipun mereka sebagian besar beragama Kristen Ortodoks. Mungkin kita sebagai muslim akan cukup bangga dengan berita yang baru saja disampaikan. Namun sayangnya berita tersebut hanyalah sebuah potongan video dari keseluruhan acara yang berdurasi lebih dari 1 jam. Jadi, momen yang di awal kita bahas adalah sebuah upacara penyerahan penghargaan negara Federasi Rusia oleh Presiden Vladimir Putin yang berlangsung di Catherine Hall di Kremlin pada 12 Desember kemarin. Di antara mereka yang diberikan penghargaan medali dan gelar kehormatan adalah perwakilan organisasi publik dan keagamaan, pejabat pemerintah, jurnalis, guru dan mentor, seniman hingga komposer terkenal, lalu petugas kesehatan, pekerja industri sampai para petani. Jadi penghormatan yang diberikan oleh Putin sebagaimana video di awal tadi ternyata bukan hanya ditujukan kepada Talgat Tajuddin saja, melainkan ke semua tamu undangan yang hadir. Putin memberikan perlakuan yang sama kepada mereka semua para penerima penghargaan, yakni dengan berdiri dan mendengarkan isi dari pidato yang disampaikan. Sekedar informasi, sikap ramah Presiden Vladimir Putin terhadap seluruh pemuka agama di Rusia memang bukan sebuah pencitraan belaka, melainkan memang benar-benar ditujukan Vladimir Putin sebagai bentuk penghormatan atas kedudukan mereka yang memang patut dimuliakan. Sikap Putin ini juga ditekankan dalam pidato resminya berulang-ulang kali, yang mana ia menyatakan bahwa tidak boleh ada penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan sekecil apapun. Jika itu terjadi di negara yang dipimpinnya seperti Rusia, maka tidak akan mentolerir si pelaku untuk segera menghadapi segala konsekuensi hukuman. Bahkan Putin juga berulang kali menyinggung soal peran otoritas pemerintahan di Barat yang kerap membiarkan para pelaku penghinaan terhadap simbol-simbol agama, terutama Islam, dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan. Sehingga hal ini menurut Putin akan berdampak pada rusaknya kerukunan antar umat beragama di negara tersebut. Kecaman keras Putin terhadap orang-orang yang menghina simbol-simbol agama nyatanya bukan hanya sekedar ucapan, melainkan ia tindak secara langsung melalui wewenangnya, seperti yang terjadi pada sosok Nikita Zuravel. Ia adalah warga Rusia pelaku pembakaran Al-Quran di Volgograd, kampung halamannya. Tanpa menunggu lama, aksi Zuravel yang nekat membakar Al-Quran langsung mendapatkan respon keras dari Presiden Vladimir Putin. Dan hanya dalam waktu singkat, keberadaan Zuravel pun segera diketahui oleh Badan Otoritas Keamanan Rusia. Kemudian Zuravel ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk menghadapi tuntutan hukum di pengadilan. Beredar kabar terkait masa hukuman yang akan dijalani oleh Zuravel adalah selama 20 tahun. Dan yang cukup heboh di kalangan masyarakat Rusia adalah perintah Putin yang meminta pelaku pembakaran Al-Quran itu dikirim ke Republik Chechnya untuk menjalani masa tahanannya. Perintah Putin tentunya menimbulkan kepanikan dari kubu pengacara Zuravel, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Republik Chechnya merupakan bagian dari negara Federasi Rusia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, di mana sosok pemimpinnya sendiri adalah seorang muslim taat bernama Ramzan Akhmadovich Kadyrov.
Dan benar saja, kekhawatiran kubu Nikita Zuravel pun terbukti. Yang mana saat mobil rombongan keamanan Rusia telah sampai di Republik Ceknya untuk mengantar Zuravel ke dalam sel tahanan di kota Grozny, tiba-tiba puluhan massa yang marah atas sikap Zuravel karena telah menghina Al-Quran menunggu di sekitar area luar penjara untuk melihat langsung sosok Zuravel. Kemarahan rakyat Ceknya pun berhasil diredam oleh sejumlah petugas keamanan Rusia, namun tidak dengan kemarahan Ramzan Kadyrov, sang pemimpin republik. Ia dilaporkan pengacara Zuravel telah dengan sengaja membiarkan salah satu anaknya bernama Adam memasuki area penjara untuk menemui Zuravel dan menantangnya berduel. Dalam situasi ini, Zuravel dibuat babak belur oleh anak dari pemimpin Republik Ceknya. Melihat kejadian ini, pengacara dan aktivis Barat ramai-ramai mengecam tindakan Adam Kadyrov. Bahkan mereka mengecam sikap Presiden Vladimir Putin yang terkesan tak peduli dengan kondisi Zuravel yang cukup tersiksa di penjara Republik Ceknya itu. Para pengamat politik di Rusia pun mengungkapkan bahwa fenomena ini adalah bentuk pesan tersirat dari Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia tidak akan pernah bermain-main untuk menindak para penghina simbol-simbol agama. Bahkan pada pertengahan tahun 2024 atau beberapa bulan setelah kasus Zuravel diadili, Presiden Vladimir Putin tampak mengunjungi Republik Ceknya bukan untuk menolong si pembakar Al-Quran, melainkan untuk beberapa kegiatan negara, dan lagi-lagi Putin seperti mengirimkan pesan kuat kepada siapapun untuk tidak menghina simbol-simbol agama. Seperti pada sebuah potongan video yang memperlihatkan bagaimana Presiden Rusia Vladimir Putin mencium Al-Quran. Ini terjadi selama kunjungannya ke Ceknya Agustus lalu. Awalnya Putin yang ditemani pemimpin Ceknya Ramzan Kadyrov datang ke sebuah masjid yang diberi nama Nabi Isa di ibu kota Grozny. Jadi saat kunjungan itu, Putin memberi hadiah Al-Quran bertatahkan emas ke masjid. Setelahnya Putin mencium Al-Quran tersebut, mengikuti cara Ramzan Kadyrov sebelumnya dalam menghormati Al-Quran tersebut. Momen ini pun ramai menjadi sorotan media internasional, di mana tertulis dalam banyak berita bagaimana Putin mencium Al-Quran di sela-sela peresmian Masjid Nabi Isa yang baru selesai dibangun. Sementara itu disebutkan oleh sumber Kremlin bahwa selain emas, Al-Quran yang diberikan Putin ke masjid tersebut juga bertatahkan batu permata. Perjalanan Putin ke Ceknya merupakan yang perdana dalam 13 tahun. Ini juga terkait dukungan pasukan Ceknya dalam perang Putin di Ukraina. Putin dilaporkan mengunjungi Akademi Pasukan Khusus Ceknya yang melatih pemuda dan sukarelawan sebelum dikerahkan di Ukraina. Ia pun mengadakan pembicaraan dengan Kadyrov di kediaman pemimpin Ceknya itu di Grozny. Selama Rusia memiliki orang-orang seperti mereka, Rusia akan menjadi tak terkalahkan, kata Putin menurut laporan oleh badan-badan negara Rusia dikutip Associated Press. Perlu diketahui, Kremlin mengandalkan Kadyrov untuk menjaga wilayah Kaukasus Utara agar tetap stabil setelah bertahun-tahun dilanda kekacauan. Pemerintah Rusia juga mengerahkan pejuang dari Ceknya untuk membantu melindungi Moskow dari pemberontakan yang gagal yang dilancarkan oleh kepala tentara bayaran Yevgeny Prigozhin tahun lalu. Sebelum kunjungan ke Ceknya ini, Putin berada di Beslan, sebuah kota di provinsi Kaukasus Osetia Utara. Dalam momen tersebut, Putin mengecam serangan Kiev ke wilayah Kursk Rusia dan menuduh Ukraina berusaha mengacaukan negara tersebut. Kami akan menghukum para penjahat, tidak ada keraguan tentang itu, ucap Putin. Kabar terbaru, drone milik Ukraina menargetkan barak polisi di wilayah selatan Rusia, tepatnya di Republik Ceknya Kamis 12 Desember 2024 dini hari. Menurut kepala daerah pada Kamis, insiden tersebut menjadi serangan kedua di lokasi tersebut bulan ini. Akibat serangan itu, 4 penjaga mengalami luka ringan lantaran terkena reruntuhan yang jatuh. Dijelaskan bangunan itu milik unit pasukan khusus polisi yang dinamai Ahmad Kadyrov, mendiang ayah pemimpin saat ini yang pasukannya telah bertempur di Ukraina.
Dan area ini jugalah yang sempat dikunjungi oleh Presiden Vladimir Putin pada Agustus lalu. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menembak jatuh 16 pesawat tak berawak Ukraina semalam. Dari jumlah itu juga termasuk 1 di atas Chechnya, 3 di wilayah tetangga Osetia Utara, dan 8 di atas semenanjung Crimea yang dianeksasi Ukraina. Itulah informasi mengenai sikap Presiden Vladimir Putin yang ramai menjadi perbincangan atas sikapnya yang begitu menghormati Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.